Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini di depan gue udah ada beberapa parts dari Yamaha ya. Jadi hari ini gue rencananya mau ke bengkel untuk ganti piston karena mungkin udah umur ya. Motor gue kan udah 8 tahun dan walaupun kilometernya masih 35.000, cuman katanya nggak jadi patokan. Jadi gue mau bahas secara singkat aja apa aja yang akan dipasang atau diganti. Jadi ini gue sekalian mau upgrade ya. Jadi bukan pakai partnya NMAX lagi, tapi gue naikin ke R15 V3. Gitu. Jadi apa aja ya ini dari kalau ini sih buat ini ya, busa buat filter CVT apa ya, karena yang lama udah hitam banget, udah buluk, kita ganti aja. Oke, dari kanan dulu ya. Dari kanan ini kita ada ini klep ada 4 in dan out. Di sini itu punya R15. Lalu piston kit, ini piston kit juga untuk R5, punya R15 nih, ada tulisannya BK6. Dibuka kelihatan sih, oh ya kelihatan. Semua masih diplastikin, jadi mungkin gue kasih lihatnya hanya ini aja kali ya, sekilas aja lah pokoknya, nanti di bengkel baru diperjelas lagi ya. Kayak gitu. Kalau ini buat ini rem, seal master rem sebelah kiri ini udah agak-agak nyendet, jadi gue mau ganti juga. Lalu ini ada apa nih ya, seal clap baru juga 4. Ini gasket atau apa sih namanya ya, itulah seal packing tapi buat yang head karena dari o-ringnya. Oke, ini juga gasket buat belakang dan tengah. Nah, terus ini itu bentar, ini tuh apa ya? Camshaft. Oh, ini noken as. Noken asnya juga pakai punya R15. Tuh. Noken asnya pakai punya R15. Oke, sama ini blok. Kalau bloknya, blok sehernya dia, ini blok sehernya masih pakai punya NMAX karena R15 juga pakai 2DP. 2DP itu punyanya NMAX. Jadi nggak ada perubahan, cuman ini ganti baru aja. Karena yang lama, ada kemungkinan yang lama juga udah mesti diganti. Walaupun kecil ya, bukan kecil. Walaupun ada kemungkinannya masih bisa dipakai, cuman disaranin sih ganti semua. Ya, ini semua part-partnya udah siap. Mudah-mudahan nggak ada yang kurang. Gue juga udah beliin oli sama coolant. Itu penting juga karena itu pasti diganti. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke bengkel. Oke teman-teman, ini kita sekarang sudah ada di bengkel dan bisa dilihat Siro udah mulai dibongkar. Cuma ini masih bongkar-bongkar bodi ya. Ternyata emang kebutuhan untuk turun mesin atau bongkar silinder head itu membutuhkan pembongkaran yang hampir menyeluruh ya. Karena sampai radiator aja dibongkar, lalu untuk kayaknya ini bagian spool juga harus dibongkar. Nah, ini posisinya sudah mulai bongkar headnya. Ya, bisa dilihat TB segala macam dibongkar semua. Kalau dilihat sekilas sih kondisi mesin gua cukupan bersih ya. Cuman mungkin pada zaman dahulu gue sempet setahun itu gue bisa ganti oli cuman sekali, dan mungkin inilah efeknya sehingga di umur yang sekarang ini udah harus ganti. Padahal mungkin kalau gue dulu tertib bisa jadi lebih panjang nih umurnya. Kalau dilihat dari kasat mata sih si bloknya ini aman-aman aja ya, cuman kalau diraba memang ada sedikit gelombang. Nah, ini bisa dilihat piston gua itu udah gosong dan hitam.
Nah ini oli kebakar kayaknya ya. Oke, step selanjutnya adalah ini ngebersihin kerak-kerak yang nempel di bagian area ini ya, klep ya, gitu. Jadi yang gosong-gosong kita singkirin dulu sebelum dipasang klep yang baru. Pembersihannya juga dilakukan sampai ke dalam-dalam. Oke, sekarang sudah siap untuk pemasangan part-part baru. Nih lagi disiapin part-partnya. Part-part lama yang masih akan dipasang kembali juga sudah selesai dibersihkan. Ini dia sudah terpasang, pistonnya kinclong banget bro. Beda tuh warnanya sama mesin bagian yang lain. Ya kan, mau dilihat dari mana juga ganteng. Mau ngingetin lagi nih teman-teman, untuk bongkar mesin pastikan juga disiapkan coolant-nya, karena coolant yang lama itu udah pasti habis kebuang. Jadi kita sekalian kuras lah, apalagi nih gua kayaknya udah lama banget nggak dikuras. Ini coolant yang lama nih. Oke, body-body sudah dipasang kembali. Sekarang saatnya pulang dan kita review di rumah. Oke, teman-teman, ini kita udah balik dari bengkel. Ini gue mau mau summary aja. Jadi ini gue kasih lihat lagi bloknya, just in case tadi kurang jelas. Nah ini bloknya itu kalau sekilas kelihatannya masih mulus, tapi ternyata memang udah ada gelombang dan ada garis-garis gitu. Mungkin kalau di kamera nggak kelihatan ya. Jadi dia kalau diraba itu baru berasa gitu, udah ada yang kasar gitu ya. Nah ini kondisi sudah 8 mau 9 tahun ya, tahun depan di Maret 2025 kira-kira 9 tahun, kilometer 35.000 sih. Ini kondisi seher atau piston itu kosong banget. Nah, ya kan. Oke, terus ini noken as juga diganti. Sebenarnya noken asnya nggak ada masalah, nggak ada masalah, tapi gua ganti menurut sesuai dengan anjuran orang Yamaha waktu kemarin. Jadi buat yang mungkin nontonnya masih skip si piston lalu noken as itu gua ganti, termasuk si klep itu gua ganti punyanya R15 V3 ya. Ini bearing noken as yang ujung satunya lagi sekalian diganti biar sepaket aja, walaupun ini masih oke sih, jadi sekalian aja diganti. Nah ini klepnya juga kondisinya ya begitulah. Nah mana tadi tuh yang gosong banget, bukan ini in out ya, kondisinya udah hitam banget ya, udah berkerak gitu ya, sama kayak si piston. Oke ya, jadi begitu aja. Terus ini coolant dia sisanya segini tuh, segini doang sisanya dari penuh. Jadi buat ngisi jadi kan sekalian nguras coolant ya gitu. Ini sisanya si packing dan ring-ring piston dan lain-lain. Jadi ini mau gua ya udah buang aja semuanya. Nah ini si filter bensin, mungkin nanti sekalian ganti oli pas 1000 kilo. Oke, ini nggak tahu nih bisa buat apa ya kira-kira ya, buat hiasan-hiasan gitu. Nanti gue pikirin deh. Kadang-kadang kayak sayang dibuang gitu. Anyway, gitu dulu aja videonya. Jadi nanti pas gue akan publish video lagi untuk hasil pengetesan setelah mungkin 500 kilo atau 1000 kilo. Nanti gue akan bikin video lagi, karena di kondisi sekarang itu
Kalau rekomendasi maksimal 50 sampai 60 km per jam aja, di bawahnya mesti santai. Karena hitungannya apa ya, in rain ya. Gitu. Ya kayak motor rasa baru lah gitu ya. Oke, segitu dulu video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video apapun itu selanjutnya. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Gue Ogi, adios.